Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ragil Sugeng Dewantara. Kali ini kita akan membahas aplikasi neraca energi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini contoh soal yang pertama adalah ini. Ada seorang siswa ingin menghitung besarnya daya yang akan dikonsumsi oleh pompa air. Pompa air ini memindahkan air dengan laju alir 1000 kg per jam dari satu tempat ke tempat lainnya yang lebih tinggi 30 meter. Dengan asumsi energi pompa hanya untuk memindahkan air secara vertikal dan gaya gesek antara air dan sistem perpipaan diabaikan. Daya listrik yang dikonsumsi oleh pompa tersebut setiap jamnya adalah, oke, kita hitung ya. Jadi yang pertama kita buat dulu diabakannya. Jadi ini ada katakanlah tangki air, kemudian dipindahkan ke atas ke tangki air yang lain gitu ya, dimana tingginya adalah 30 meter dan laju alirnya adalah 1000 kg per jam. Kita ambil basis 1 jam ya, karena di sini pertanyaan adalah setiap jam. Berarti dalam 1 jam masanya adalah sama dengan 1000 kg. Kemudian di sini disebutkan bahwa pompa air ini memindahkan air dengan laju alir. Disebutkan bahwa asumsi energi pompa hanya untuk memindahkan air secara vertikal dan gaya gesek antara air dan sistem perpipaan diabaikan. Berarti energi pompanya digunakan untuk mengatasi energi potensialnya, sehingga energi pompa, energi potensial ini ya, EP, itu akan sama dengan energi pompa. Kemudian karena energi potensial sama dengan M kali G kali H, dimana M nya adalah massa 1000 kg dikalikan gaya gravitasi 10 meter per second dikalikan dengan hanya 30 meter ya, sehingga ini akan ketemu 10.000 1000 kali 10 10.000 kali 30 300.000 Joule ya satuannya ya. Jadi satuan kilogram meter kuadrat per second itu sama dengan satuan Joule. Kemudian berarti ini energi pompanya sama dengan 300 kilojoule. Tapi ingat, yang ditanyakan di sini adalah daya ya, bukan energi. Karena itu kita konversi di sini menjadi kWh. kWh ini adalah satuan daya. 1 kilojoule sama dengan 0,00277 kWh. Berarti daya pompanya dP gitu ya, daya pompa, maka sama dengan 300 kali 0,00277. Kita hitung. 300 dikali 0,000277 ya, berarti dibutuhkan kurang lebih 0,0 berapa tadi, 831 kWh. Ini daya pompanya sebesar itu berarti ya. Oke, selanjutnya untuk soal berikutnya adalah seperti ini. Sebuah mangga bermassa 1,2 kg jatuh dari pohon dengan ketinggian 5 meter di atas tanah. Ditanyakan adalah energi potensial dan energi kinetik mula-mula.
Jadi ketika mau jatuh, berarti dia energi kinetiknya atau V-nya ketika mangga di sini, misalkan ini ada mangga ya. Misalkan di sini ada mangga, misalkan ketika dia mau jatuh berarti dia masih dalam keadaan diam ya. Misalkan di tangkainya ya, berarti dia masih dalam keadaan diam. Diam berarti V-nya akan sama dengan 0 kecepatannya ya. Nah, sedangkan posisinya masih 5 meter. Berarti nanti EP-nya, energi potensialnya, akan sama dengan mg kali H. Berarti EP-nya sama dengan M adalah 1,2 dikalikan 10 dikalikan 5 ya. Sehingga akan sama dengan 60 Joule. Sedangkan energi kinetiknya atau EK-nya maka akan sama dengan setengah M kali V kuadrat. Nah, setengah M-nya adalah 1,2, V-nya adalah 0 ya. Sehingga EK-nya sama dengan 0 Joule. Ya. Kemudian misalkan ditanyakan berapa energi potensialnya ketika berada pada ketinggian 4 meter, misalkan seperti itu. Dan berapa kecepatannya? Maka untuk EP-nya ketika ketinggian 4 meter ini akan sama dengan setengah kali 10 1,2 maksud saya, kali 10 kali 5 ya. Mohon maaf, kali 4 karena 4 meter. Berarti 1,2 kali 40 sama dengan 48 Joule. Kemudian berapa kecepatannya ketika ketinggiannya 4 meter? Bagaimana mencarinya? Sebenarnya mencarinya bisa menggunakan rumus fisika dengan gaya jatuh bebas ya, dengan rumus gaya. Tapi bisa juga dengan neraca energi. Seperti kita ketahui bahwa energi di tiap titik itu seharusnya sama. Energi ketika di awal di sini, ketika dia sudah jatuh 4 meter di sini, ketika dia jatuh sudah 3 meter di sini, maka energinya, energi totalnya itu seharusnya sama. Sehingga kalau ini kita sebut EP2, ini EP1, ini EK1, maka karena energi totalnya adalah sama, berarti energi potensial 1 ditambah dengan energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah dengan energi kinetik 2 ya. Karena kekalan energi kan. Maka kita masukkan aja rumusnya. Ini EP1 nya adalah 60, EK1 nya adalah 0, sedangkan EP2 nya adalah 48, EK2 nya adalah 2, belum kita ketahui maksudnya ya. Ini ya EK2 nya, sehingga EK2 akan sama dengan 12 Joule ya. Nah, kemudian baru bisa kita cari kecepatannya. Seperti kita ketahui bahwa sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan 12 Joule. Ini duanya ke sini ya, jadi 24. M nya kita masukkan 1,2. 1,2 V kuadrat sama dengan 24 ya. Setengahnya kita pindah tadi, berarti V kuadratnya sama dengan 24 per 12 per 1,2, mohon maaf. Nah, ini sama dengan 20 ya, V kuadrat. Berarti V-nya sama dengan akar 20. Berarti V sama dengan akar 20 ya. Tanda akar ini 4,47 ya. Berarti ini akan sama dengan 4,47
meter per second. Ya, energi potensial jadi bisa digunakan untuk hukum kekalahan energi, maksud saya bisa digunakan untuk mencari kecepatannya di semua titik ya. Misalkan kalau di titik ketika dia jatuh ke tanah bagaimana? Ketika dia jatuh ke tanah berarti dia jatuh ke tanah di sini. Dia ketika jatuh di tanah berarti hanya ini sama dengan 0. Hanya akan sama dengan 0. Jadi dia EP3 M kali G kali H, EP3 nya akan sama dengan 0. Sedangkan kecepatannya berapa ya? Kecepatannya kita hitung nanti. Ya. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini juga berhubungan dengan energi potensial dan energi kinetik. Ini ada sebuah roket dengan massa 500 kg diluncurkan secara vertikal tegak lurus dari tanah ke atas ya, dengan kecepatan awal 100 meter per second. Jika kecepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter second per kuadrat, maka ketinggian maksimal yang dicapai oleh roket tersebut adalah, jadi ini kebalikannya, kalau tadi jatuh ke bawah, kali ini naik ke atas. Jadi ini ada roket ya, kurang lebih seperti ini aja. Dia naik ke atas ya dengan kecepatan 100 meter per second. Ketinggian maksimal itu bagaimana maksudnya? Ketinggian maksimal ini dicapai ketika dia kecepatannya sama dengan 0. Jadi ketika dia naik ke atas, maka ketika dia di titik teratas dia akan berhenti sejenak, kemudian turun ke bawah ya. Kalau kita lempar batu ke atas, maka sebelum dia turun pasti dia berhenti sejenak sepersekian detik, kemudian turun lagi. Berarti di sini ada energi potensial juga dan juga ada energi kinetik. Ini EK1, ini EP1. Di sini juga seperti itu. Ada energi potensial 2 dan ada energi kinetik 2. Oke, kita masukkan ya. Hukum kekalahan energinya, EP1 ditambah dengan EK1 akan sama dengan EP2 ditambah EK2 ya. EP1 nya MGH1, sedangkan EP2 nya EK1 nya akan sama dengan setengah MV1 kuadrat ya. Yang EP2 nya adalah MGH2, sedangkan EK2 nya adalah setengah MV2 kuadrat. Oke, H1 karena dia H1 ada di atas tanah, berarti ketinggiannya adalah 0 ya. Maka MG H1 nya 0, berarti EP1 nya adalah 0. Ya, kemudian setengah MV, M nya adalah 500 kg ya. V1 nya adalah 100. Kemudian MG1 nya, M nya adalah 500, G nya adalah 10, H2 nya tidak diketahui, itu yang ditanyakan ya. Ditambah dengan setengah MV2 kuadrat. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa dia di sini EP2 dia ketika dia berhenti, berarti V nya adalah 0, berarti ini adalah 0. Nah, kita coret, kemudian ini kita pindah ke sini, berarti 10.100 kuadrat ya, sama dengan 10 H2, sehingga H2 akan sama dengan 100. Oh, mohon maaf, ini 2 nya pindah ke sini, jadi ini 20 ya. Mohon maaf, 10.000 per 20 sama dengan 500 meter. Ya. Ya, saya kira sampai di sini. Terima kasih, selamat belajar.
Selamat mengerjakan ujian akhir semester, penilaian akhir tahun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.